Bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan anak yang ini gitu ya, ini sering banyak terjadi di masyarakat kita dan ini mungkin akan menjadi edukasi yang baik bagi para orang tua terutama first timer parents ya. Orang tua yang baru pertama kali punya anak harus ngapain gitu ya. Ini juga edukasi yang sangat penting. Yang pertama adalah demam adalah salah satu gejala yang muncul ketika bayi atau anak mau tumbuh gigi. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta nih, Dokter Rahma? Kalau tumbuh gigi itu pada dasarnya pada anak yang baru tumbuh gigi mungkin memang merasakan kurang nyaman ya. Nah, kurang nyaman atau ada rasa seperti sakit sehingga anaknya itu menjadi rewel, kemudian malas menyusu, kemudian sering menangis, air liur sering keluar dan kadang-kadang disertai dengan peningkatan sedikit suhu, tapi meningkatnya sedikit sekali, tidak sampai menimbulkan demam. Nah, justru kalau dia demam yang tinggi, kita harus waspada nih ada apa. Karena demam itu salah satu tanda bahwa badan kita ini sedang berusaha untuk melawan mikroorganisme dari luar, gitu, misalnya virus atau bakteri. Sehingga kalau dia demam yang tinggi, nah itu bukanlah akibat dari tumbuh gigi. Kompres air dingin untuk menurunkan demam. Jadi kompres yang tepat itu adalah kompres hangat. Okay. Kenapa? Ya, kompres hangat jadinya ya pilihannya. Kenapa? Karena kompres hangat itu misalnya kita tempelkan pada dahi, ketiak ataupun dada itu akan menimbulkan stimulus panas. Ya. Nah, stimulus panas ini akan dikenali oleh otak dan direspon sebagai panas sehingga otak akan mengeluarkan dingin. Jadi tubuh akan turun secara perlahan suhunya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita lakukan kompres dingin, maka sebaliknya tubuh akan mengenali sebagai stimulus dingin sehingga yang terjadi akan sebaliknya. Bayi turun panas dengan cepat tetapi malah menggigil oleh karena respon ini. Jadi pilihannya adalah kompres hangat. Minum kopi untuk meredakan kejang anak. Nah, ini juga sering banget nih, Dok. Gimana nih? Iya. Jadi sampai saat ini tidak ada bukti yang menggambarkan ya melihat hubungan antara diberikan kopi dengan kejang pada anak. Jadi misalnya malah membahayakan malah ya kalau anaknya dikejang terus diberikan kopi malah bisa tersedak karena kopi itu. Jadi tidak ada hubungannya bahwa kopi bisa meredakan kejang pada anak. Kita lanjut poin yang selanjutnya nih, Dok. Mitos atau fakta. Anak-anak itu sering main, kadang-kadang entah kena tonjok, kena sikut, atau kena bentur gitu ya di hidungnya dan banyak yang akhirnya mengalami mimisan. Nah, salah satu yang sering banget ya dilakukan oleh para orang tua untuk mengatasi mimisan ya secara instan adalah dengan ngambil daun sirih, digulung-gulung, terus dicolokin di lubang hidung yang terjadi mimisan gitu ya. Nah, ini gimana nih, Dok? Iya, jadi mimisan itu dalam istilah kedokteran kita sebut sebagai epistaksis ya. Jadi epistaksis itu ada dua, ada yang epistaksis depan dan belakang. Penyebabnya ada dua ya. Ada yang lokal di hidung, ada juga yang sistemik. Jadi lokal di hidung itu yang tadi dibagi dua, yang bagian hidung bagian depan dengan belakang. Itu terjadi karena pecahnya pembuluh darah di bagian hidung. Karena memang mudah sekali dia terpecah ya. Nah, apa hubungannya dengan memberikan daun sirih yang digulung-gulung itu gitu ya. Nah, ternyata daun sirih itu mengandung zat yang disebut tanin. Nah, tanin ini rupanya berfungsi untuk pembukuan darah. Jadi dia membentuk gumpalan-gumpalan darah sehingga menghentikan perdarahan berlangsung. Ya. Cacar air katanya nggak boleh kena air pas mandi ataupun kena angin karena katanya bisa nyebarnya lebih banyak. Nah, ini juga harus diedukasi nih, Dok. Ini beneran fakta atau mitos nih? Nah, cacar air itu kan kita sebut varicella ya. Itu adalah kelainan atau infeksi virus yang gejalanya itu muncul seperti bercak-bercak atau ruam yang berisi air seperti tetesan embun. Ya. Nah, dia itu bisa gatal sekali dan mudah infeksi sehingga kalau tidak mandi malah badan jadi kotor dan akibatnya bisa timbul infeksi sekunder. Jadi tadi cuma infeksi virus, jadi bisa infeksi bakteri. Ya. Nah, dengan mandi itu juga bisa mengurangi sedikit gatalnya seperti itu.
Jadi tidak benar bahwa jangan mandi deh ya, malah terjadi infeksi yang berat nanti kalau nggak mandi karena kotor. Oke, terjawab sudah beberapa mitos fakta seputar kesehatan anak.